Jangan baper kalau nggak suka sama negaranya, karena negara itu bukan dibikin buat kamu. Oke, selamat sore. Kita bertemu lagi di channel Denny Batubara, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu karena topik kita kali ini tentang tips tinggal di luar negeri, maka tamu kita juga dari luar negeri. Nah, kita perkenalkan, ini dia Ati Juliastuti. Apa kabar, Ti? Kabar baik. Ada nyamuk, sorry ya. Kabar baik. Iya. Maklum, musim panas. Ini kan kita Denny gimana? Kabar baik, biasalah. Jakarta juga musim panas. Nah, ini kita kan banyak nyamuk juga, musim nyamuk juga. Musim nyamuk juga. Nah, ini kan topiknya tentang tips tinggal di luar negeri. Nah, jadi sekarang kita ke Ati. Ati sekarang di mana? Sekarang aku di Bangkok. Di Bangkok, Thailand. Ya. Bangkok di mana? Iya, iya. Nah, ini kan hal yang pasti ditanya oleh orang atau orang yang ingin keluar negeri, pasti apa yang harus dilakukan kalau kita tinggal di luar negeri. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, persiapan. Maksudnya kehidupan sehari-hari ya. Karena kan pasti ada perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya dan sebagainya mungkin. Tips aku sih ya. Tapi sebelumnya aku kasih background-nya dulu, soalnya ini Thailand bukan negara yang pertama ya yang aku tinggalin ya. Ini udah negara yang keempat. Berarti ya. Awalnya? Keempat. Awalnya Tokyo ya, Jepang. Terus yang kedua di New York, Amerika. Ketiga di Paris. Ya, keempat di sini. Makin mendekat ya. Emang sengaja, kemarin kan jauh dari keluarga ya, terus aku bilang ya udah, setelah kita udah di kontinen yang jauh sana tuh kita harus mendekat ke Indonesia lah. Tapi dari 4 negara yang pernah aku tinggalin sih, tips yang aku bisa kasih nih ya. Satu itu jangan baper. Nggak, serius. Yang pertama sih adjustment ya, ini yang paling susah. Yang just let go, yang udah di negara Indonesia tuh jangan dikangen-kangenin dulu kalau pertama datang, langsung adjustment. Kadang-kadang adjustmentnya itu yang suka lambat, adjustment langsung. Gimana cari tempat yang kan kehidupan langsung berubah ya. Kehidupan langsung berubah, sehari-hari berubah. Soalnya kan di negara baru ini mesin cuci aja nggak ngomong pakai bahasa yang sama lu. Betul. Colokan listrik juga beda ya. Colokan listrik juga beda. Iya, betul. Langsung pertama begitu nyampe situ langsung adjustment, jalan sekeliling sekeliling kampung, sekeliling neighborhood-nya. Itu yang paling penting. Yang kedua baru harus belajar bahasanya. Nah, susah dari keempat tempat itu kan beda-beda bahasa tuh, empat-empatnya kan. Jepang, Amerika, Prancis, Thailand. Nah, itu mesti tahu juga bahasa lokalnya. Oh iya, maksudnya gini. Kalau di Jepang sih, ya Jepang susahnya adalah orang jarang ngomong bahasa Inggris ya. Kalau kebetulan orang Indonesia ini punya, aku bilang gifted ya, bisa punya talenta untuk bisa berbahasa Inggris. Kita ngomong asal-asal aja bahasa Inggris, mereka udah ngerti gitu. Tapi kalau orang Jepang kita ngomong asal-asal bahasa Inggris, mereka nggak ngerti. Iya. Berarti masih lumayan ya. Tapi, Indonesia ya. Ya, masih lumayan. Jadi tadi pertanyaan apa, Din? Apakah perlu harus ngerti bahasanya? Bahasa lokalnya. Iya. Itu banget perlu. Ini tadi sebenarnya aku cukup jumawa ya, begitu nyampe di Bangkok tuh aku ngomong, ngapain sih belajar bahasa Thailand? Udah bisa bahasa Jepang, udah bisa bahasa Prancis, udah bahasa Inggris. Tapi ternyata susah. Apalagi muka saya seperti muka orang Thailand. Mereka akan mengira saya orang Iya. Kalau aku nggak ngomong pakai bahasa Thailand, nanti disangkanya orang sombong. Jadi aku ngomong pakai bahasa Thailand, begitu ngebuka ngomong bahasa Thailandku, mereka tahu kalau aku bukan orang Thailand karena ada logat kan.
Untuk karena kalau misalnya kita nggak ngomong bahasa lokal mereka, itu kayaknya kita jaga distance ya sama mereka. Kalau kita nggak ngomong bahasa mereka ya, kayaknya mereka tuh langsung jaga distance gitu. Jadi nggak ramah. Tapi sekali aja kita ngomong pakai bahasa mereka jadi ramah. Bahkan harga bisa kurang loh di Thailand pakai bahasa mereka. Biasanya aku naik ojek diminta 40 baht. Itu ke stasiun yang paling dekat rumah aku ya. Terus kesininya aku tuh udah bisa ngomong bahasa Thailand, jadi 20 baht coba. Setengah harga, gila lu. Iya. Tapi ya minimal tahu inilah ya, berbahasa dengan pedagang-pedagang ya minimal ya. Minimal yang, itu terutama ya, dan yang kehidupan sehari-hari. Ya di tempat-tempat umum mungkin ya. Tapi kan juga kalau orang yang mau dikirim ke luar negeri kan biasanya mereka sudah di training dulu ya, bahasa. Sudah ada persiapan ya. Ya, dan take it seriously lah, benar-benar harus inilah setelah adjustment bahasa memang harus diambil serius, pelajarin. Nah biasanya di tempat yang baru itu misalnya apakah masih sering ketemu misalnya dengan orang-orang dari Indonesia atau gimana, atau misalnya apa yang dilakukan untuk mengobati rasa rindu ke Indonesia misalnya? Itu pasti kalau Indonesia tuh ketemu orang Indonesia itu gini loh ya, kalau pengalaman aku pertama kan begitu nyampe di Tokyo aku nggak tahu, nggak kenal siapapun, nggak biasanya kan kita ada koneksi teman antara teman gitu kan, tapi zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang ya ada Facebook ya, zaman dulu 10 tahun yang lalu tuh Facebook Friendster ya adanya. Nah itu biasanya ke kedutaan atau pas lagi jalan-jalan terus dengar ada orang ngomong bahasa Indonesia, colek aja orang Indonesianya, hai orang Indonesia ya gitu. Nah dari situ biasanya dari sini tuh nyambung. Kalau yang waktu di Tokyo itu aku kenal orang Indonesia itu dari mana ya? Kayaknya aku ke kantin orang Indonesia. Kalau di Paris, kebetulan di kedutaan Paris tuh ada warung, ada kantin. Ke situ, dari situ mulai kenalan. Gak usah malu-malu, gak usah jaga image, gak usah jaim. Ya. Oke, kalau menghadapi budaya. Nah ini dia. Kebiasaan di negara lain yang sangat berbeda dengan di sini. Oke, ya pasti ada perasaan jomplang gitu ya, beda banget soalnya emang. Ya semua itu aku pikir gini, kalau merasa nggak betah di negara orang, pikirnya gini aja, negara itu nggak dibikin buat kita, negara itu dibikin buat orang mereka. Gitu. Jadi kita ada yang harus menyesuaikan ya. Kita harus menyesuaikan, kan dibilangnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Iya. Tapi iya beneran. Karena kalau kita pikir sebel nih orangnya begini begono, ya mungkin kita nggak ngerti belum mengerti kebiasaan negara tersebut ya. Terus juga kita sering ngerasa kalau di Indonesia kan begini, kenapa di sini tuh gini ya? Ini bukan Indonesia, ini negara orang. Cara hidup beda. Kita harus terima itu, harus ngakuin. Sesuaiin aja tapi tetap jaga jati diri ya. Kalau Indonesia itu kan harusnya sopan. Mereka suka kok sama orang Indonesia, kita kan manis-manis. Kita jarang mau bikin rusuh kalau di negara orang. Selalu manis, selalu sopan. Iya, itu yang selalu jadi ciri khas orang Indonesia di luar negeri ya. Iya, manis. Lebih tertib. Iya. Sebenarnya juga kalau pengalaman aku di Paris tuh kalau orang tahu kita dari Indonesia, mereka seneng banget tuh, mukanya langsung berbinar-binar. Tahu kamu dari Indonesia? Kan dia tanya dari mana? Dari Indonesia. Wah langsung mereka seneng banget, langsung senyumnya lebar gitu. Itu karena apa katanya? Ada sejarahnya? Enggak ya, mereka kan orang Prancis ya, mostly yang aku tahu kan suka, apalagi orang Jepang ya. Kan mereka suka banget sama Indonesia ya. Mereka tuh pasti at least pernah travel lah ke Bali lah at least. Jadi mereka punya sweet memory di Bali, orang Indonesia tuh seneng. Mereka pasti kan cerita, wah saya pernah kesini, saya pernah kesana, saya pernah kesini. Soalnya pernah aku sekali datang ke dokter gigi ya. Terus dia tanya, kamu dari mana Indonesia? Langsung dia cerita dia pernah ke Indonesia, pernah ke Borobudur, pernah itu. Jadi iya. Jadi memberikan kesan yang baik ya hal-hal tentang Indonesia ya.
Iya, makanya tetap bangga jadi orang Indonesia di negara orang, tapi juga tahu negara orang itu bukan dibikin buat kita. Jadi jangan terlalu baper kalau nggak suka sama negaranya. Nah, dari 4 tempat yang udah dilewatin, yang paling berkesan yang mana? Yang paling berkesan ya soal budaya ya. Susah ya, Bu. Gue inin aja ya, gue satu-satu aja ya. Sebenarnya yang paling berkesan tuh untuk semua orang juga yang pernah tinggal tuh sebenarnya Jepang, Tokyo. Itu negara kayak di planet lain sebenarnya. Cara hidup mereka berbeda sekali dengan negara-negara lain, beneran. Cara hidup mereka tuh super unik lah. Aku bisa bilang kayak misalnya Prancis atau Amerika yang mungkin ada persamaan. Kita sama Thailand ada persamaan, sama Jepang sama sekali. Totally different, benar-benar total bedanya. Itu Jepang sangat berkesan lah karena sepertinya seperti dunia lain itu. Antara tradisional ya, bisa tradisional banget ya. Sampai yang tuh super tradisional kayak yang pakai cosplay gitu tuh. Yang robot-robot ya kan? Mereka bikin robot kan, bayangin. Terus tapi kadang-kadang mereka bisa sangat tradisional. Iya, sampai yang super modern ya. Iya, ada di sangat sana. Yang tradisional sampai yang super modern. Itu yang namanya, ya itulah. Saya pikir Jepang paling ini, paling berbeda, paling berkesan. Ada tempat lain lagi nggak yang ingin dituju setelah 4 tempat ini? Tempat lain, kayaknya sih suami sih maunya ke Afrika ya. Tapi Afrika yang belum ya? Afrika belum. Belum ya? Semua kontinen udah dijalanin, Afrika belum. Masalahnya apa? Saya nggak mau karena jauh. Jauh memang. Jauh banget, nggak gampang pulang dan pergi ke Indonesia dari Afrika. Yang penerbangan langsung juga nggak ada ya, harus nggak ada. Harus dulu transit di mana-mana dulu ya. Iya, ya paling aku mau sih, ya paling nggak kayaknya sih, aku maunya tuh Myanmar ya, kayaknya kehidupannya sepertinya lebih natural sih. Kalau menurut aku ya, aku belum pernah lihat sih, tapi mungkin Myanmar ya, tetap di Southeast Asia lah. Udah dekat tuh dari Bangkok ya? Iya, udah dekat, makanya dituju aja terus, mimpinya tetap aja dijaga. Tinggal nyebrang gitu kalau dari Bangkok. Tinggal nyebrang. Iya, tinggal nyebrang. Nah terus kan setelah sekian lama di luar negeri, nah hal yang paling diingat tentang Indonesia itu apa? Yang paling membuat rindu, paling membuat kangen gitu? Apakah makanannya atau suasananya atau apanya? Iyalah, orang Indonesia itu kan termasuk unik ya. Kita tuh ya makanan udah pasti, tapi lama-kelamaan kalau aku kan udah 12 tahun ya. Awal-awal tahun aja makanan kangen gitu. Lama-lama ya udah kebiasaan, udah kayaknya nerima gitu, ya udahlah emang nggak bisa makan gituan. Lama-lama jadi kebiasa nggak makan yang kita mau ya. Tapi yang paling pengen banget pulang ya pasti keluarga lah, teman-teman. Ujung-ujungnya hal-hal yang terdekat dengan emosi kita lah. Iya. Terus apalagi ya di Bangkok orang Indonesia banyak? Nah ini juga baru mau ketemu nih, soalnya kan di Bangkok. Soalnya di Bangkok kemarin kepotong kan, aku baru nyampe September tahun lalu. Ini baru bulan Juni, berarti baru 10 bulan ya. Terus kepotong sama COVID 3 bulan. 3 bulan ke mana-mana. Nggak kemana-mana, terus belum ketemu sama Indonesia. Akhirnya ketemu orang Indonesia. Jadi gini, kalau tinggal di luar negeri itu biasanya tuh ada Facebook group. Facebook group itu entah Facebook group ekspatriat yang bukan orang lokal, atau Facebook group sendiri untuk orang Indonesia. Gitu. Nah aku ketemu orang Indonesia di sini tuh dari Facebook group yang istilahnya wanita non Thailand di Bangkok namanya. Facebooknya Farang Girls bla bla bla. Nah aku ketemu orang Indonesia di situ di grup ini. Gitu. Ya jadi baru kontak, belum pernah ketemu face to face sih. Jadi perlu ya mencari orang yang seasal gitu ya, yang satu daerah. Ya iyalah pastinya lah. Soalnya mereka kan apalagi orang itu udah cukup lama di sini, jadi kita bisa cari tahu apa gitu.
Dengan perkembangan teknologi sekarang kan sebenarnya hanya fisiknya sebenarnya kan yang ada di luar Indonesia, karena informasi segala macam kan selalu update ya. Nah itu kalau di Ati sendiri gimana itu? Informasi kayaknya berita-berita gitu ya. Berita. Apakah masih mengikuti tentang perkembangan di Indonesianya atau enggak? Karena kan sekarang di sosmed ya segala macam kan juga gampang kan? Iya paling ikutinnya di Facebook. Oh. Jadi kalau aku pikir tuh memang Facebook powerful banget ya. Orang kalau mau bikin berita, kayaknya aku nggak pernah lagi. Dulu sering ke detik.com, ya kan? Sekarang beritanya lihat aja dari Facebook dulu, nanti aku baru cari di Google ada apa nih untuk untuk detailsnya ya. Facebook tuh gerbang awal dari informasi. Jadi tips nih ya buat orang-orang juga ya. Biar kalau mau kasih informasi Facebook, iya betul. Buat orang-orang juga informasi nih bahwa kalau pengen menginformasikan di Facebook yang lebih gampang ya. Iya, orang kan kadang-kadang suka berita apa ya, terakhir tentang siapa ya, tentang selebriti siapa tuh, bisa disebut kali ya. Nah dari situ aja udah kurius kan, dari pengen tahu ini kan ada apa sih, nah lu baru di Google cari ada apa tuh gitu. Gitu. Tapi jadi, Facebook gerbangnya. Awalnya itu di Facebook ya. Dan WhatsApp. Nah kalau di luar negeri itu apa namanya image tentang orang Indonesia itu gimana sih? Orang Indonesia so far di Tokyo baik, di Prancis, di Amerika baik. No, masalahnya di Amerika orang nggak tahu di Indonesia itu di mana ya? Iya, itu Bali ya. Gak juga. Gak juga. Pendidikan Amerika gue nggak ngerti. Iya. Tapi kalau orang Prancis dia tahu Indonesia. Ya. Kayaknya geografi orang Prancis tentang Indonesia lebih jago dibanding kita, Den. Iya. Dia bisa tahu di mana tuh Maluku gitu loh. Diajarkan berarti. Kayaknya sistem pendidikan mereka emang ngerti. Jadi kalau kita bilang dari Indonesia tuh mereka akan tanya dari mana di Indonesia gitu. Karena mereka tahu Indonesia itu luas. Gitu. Tergantung sih kayaknya kalau negara-negara yang agak jauh ke sana tuh Indonesia tuh kayak negara antah berantah. Kayak kita ditanya, tahu nggak di mana Samoa? Tahu kan lu? Sama tuh kayak pertanyaan. Mereka juga Indonesia di mana ya gitu. Nah, kalau di negara-negara itu ada nggak misalnya tokoh Indonesianya yang terkenal di warga lokal situ? Tokoh yang ada nggak yang berpengaruh misalnya di tempat itu di Perancis misalnya, ada nggak itu? Maksudnya yang punya pengaruh untuk orang Indonesia sendiri atau untuk semua diaspora Indonesia yang dikenal oleh orang lokal situ? Oh gitu ya. Ya bisa kayaknya misalnya dokternya misalnya orang Indonesia yang dikenal nggak ada gitu ya? Oh gitu, enggak ya, aku jarang ya. Kayaknya gue kurang gaul ya aku ya. Tapi ini karena nggak ada. Nih. Tapi ini aku sebenarnya ada, cuma nggak terekspos. Nih contohnya di Thailand ini ya. Di Thailand ini ada tempel terkenal namanya Wat Po. Wat Po itu tempelnya raja lah. Tempat turis juga datang untuk sembahyang, cuma ngeliat-liat doang. Ternyata di situ ada kayak yayasan untuk membantu anak-anak perempuan Thailand yang nggak mampu sekolah, yang jadi target trafficking, karena mereka kan terpencil sana gitu, nggak sekolah, tiba-tiba nanti ada tuh yang mafianya yang ngiming-ngiming mereka untuk kerja, mau nggak kerja di luar negeri, mau nggak kerja di ini gitu, dimiming kerja tapi ternyata jadinya prostitution, human trafficking. Nah jadi yayasan ini adalah menyelamatkan anak-anak perempuan itu, menyekolahkan mereka di yayasan itu untuk dididik jadi perawat. Nah itu kepala yayasannya dan sebagai juga inisiator, founder, pendiri itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia. Dia dulu, ya? Menarik itu untuk iya dia dulu itu pernah jadi biksu.
Jadi awalnya dia pernah jadi CEO di suatu perusahaan di Indonesia. Terus ibunya sakit keras, dia ngerasa bersalah, ibunya meninggal, dia merasa bersalah, akhirnya dia dan juga stres berat ya jadi CEO ya. Terus dia udah pengen jadi biksu, dia belajar di Thailand. Kan kalau jadi biksu itu bisa nggak seperti jadi pendeta atau jadi paus ya, mereka bisa decide untuk kembali ke kehidupan normal. Jadi dia setelah menjalani masa jadi biksu, jadi monk, dia berkeputusan untuk meninggalkan kehidupan biksu. Tapi dia tetap ingin menolong orang-orang. Akhirnya dia bikin yayasan ini. Terus yayasannya itu benar-benar dibantu oleh pemerintah Thailand sama donaturnya dari Amerika Serikat ya. Tapi dibantu sama pemerintah Thailand. Dari kementerian apa gitu. Dan aku pernah ngunjungin ke sana. Diajarin, mungkin suatu saat kalau kalian ke Thailand, boleh tuh diliput wawancara sama bapak itu. Itu makanya kayak gini nih yang orang Indonesia nggak tahu. Iya. Bahkan katanya kayak di Jerman ada dokter jantungnya itu orang Indonesia yang paling bagus gitu. Cuma jarang gitu ya. Terekspos kan. Iya, jarang ya. Jarang terekspos. Kenapa ya? Aku juga nggak ikut diaspora sih sebenarnya. Gitu. Biasanya sih informasi yang seperti itu dari diaspora biasanya mereka yang memberitahu. Oke, kalau kesibukan apa di sana? Kesibukan sekarang atau sebelum? Ya sekarang sih udah mulai dari kehidupan start dari waktu tinggal di Amerika udah mulai jadi guru yoga ya sampai sekarang. Oke, nanti kita akan bahas khusus tentang yoga ya lain kali ya. Kita akan sambung lagi. Oke, baiklah. Untuk yang sekarang. Mudah-mudahan tipsnya ini ya bermanfaat. Ya, buat orang-orang yang akan tinggal di luar negeri ya, untuk orang-orang yang akan pergi ke luar negeri. Karena ini kan sudah 3 bulan tidak boleh kemana-mana. Siapa tahu nanti setelah COVID ini selesai kan orang akan banyak pasti yang udah merencanakan perjalanan kemana-mana ya. Oke, perjalanan atau tinggal? Atau tinggal. Ya. Jadi mau dirangkum nih ininya tipsnya? Boleh, dirangkum tipsnya. Oke. Ya. Dirangkum tipsnya. Nomor 1 penyesuaian, adjustment sama culture lokal ya, sama kehidupan lokal. Ya. Yang kedua bahasa. Yang ketiga baru cari kerumunan orang Indonesia. Tetap ya. Jangan langsung cari orang Indonesia. Iya. Kenalin dulu. Pokoknya awalnya kenalin dulu di mana lingkungan kamu hidup. Gitu. Itu yang paling nomor 1 dan 2 paling penting. Iya. Jangan baper kalau nggak suka sama negaranya karena negara itu bukan dibikin buat kamu. Iya betul. Harus kitanya yang menyesuaikan diri ya. Betul. Di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Berenang-renang ke tepian. Kalau mereka lagi ke hulu. Dilanjut. Bersenang-senang kemudian. Kalau punya mental itu, insya Allah sih di negara manapun kita terimakan itu energi ya. Kalau kita punya positif, pasti orang akan baca si energi kita. Oke, mudah-mudahan tipsnya berguna buat pendengar YouTube Denny Batubara. Oke, ya subscribe ya ke Denny. Jangan lupa. Subscribe ke yoga saya nanti aja. Iya betul. Sekarang. Iya betul. Nanti kita akan bahas khusus tentang yoga di lain waktu, dan untuk bincang-bincang kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ati atas waktunya di channel kita. Semoga tetap sukses di negara orang. Amin. Ya, dan Khop kun ka. Sawadikap gitu ya. Ya, sawadikap. Oke, terima kasih Ati. Bye-bye. Oke. Bye.